kali ini saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester saya untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk kesempatan kali ini saya bersama rekan saya, Dimas. Kami dari jurusan manajemen. Untuk wawancara kali ini kita akan membahas masalah wawasan kebangsaan dengan narasumber saya, Bapak Dr. Andes Sulistiono. Beliau sebagai Kepala Sekolah SMK Mitra Bakti Husada. Profilnya, beliau bernama Dr. Andes Sulistiono. Alamat sekolahnya di Jalan Raya Padau, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Jabatan beliau sampai hari ini adalah Kepala Sekolah. Untuk informasi wawancara yang saya lakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pada jam 5 sore sampai dengan selesai. Selamat sore Pak. Selamat sore ya, Mbak Indah. Siap Bapak, boleh nggak kita tanya-tanya sedikit ya Pak ya? Boleh. Banyak juga boleh ya? Panjang juga boleh. Oke. Pak, untuk kali ini saya mohon waktunya untuk sedikit memberikan wacana, gagasannya, mungkin pemikirannya untuk mata kuliah saya. Pertanyaan saya adalah, Pak, apa sih program kegiatan wawasan kebangsaan di SMK Mitra Bakti Husada itu? Kalau kita lihat di IKM, implementasi kurikulum merdeka, itu ada namanya Merdeka Belajar. Nah, itu ada 3 kategori. Pertama adalah ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler. Intrakurikuler itu kalau wawasan kebangsaan masuk dalam mata pelajaran PKN, PAI, dan P5. Kalau mata pelajaran kokurikuler itu biasanya penilaiannya berdasarkan dari hasilnya adalah karakternya. Mata pelajaran yang termasuk di situ adalah pertama ada namanya pendidikan kepramukaan, dan yang berikutnya ada lagi namanya P5. Kemudian ekstrakurikuler itu biasanya disitulah paling banyak membentuk karakter manusia yang berwawasan bangsa, khususnya adalah bangsa Indonesia. Jadi kalau kita ungkapkan dengan IKM ini, program baru, kurikulum baru dari pemerintah, ini sudah menyangkut, dan wawasan kebangsaan untuk kurikulum merdeka ini sangat dibutuhkan sekali. Produk yang dihasilkan itu biasanya berbentuk karakternya, karakter kebangsaan. Kita ambil contoh misalnya pendidikan kepramukaan, itu ada namanya karakter kebangsaan cinta tanah air. Kemudian karakter kebangsaan kemandirian. Siswa tersebut menjadi siswa yang mandiri jika Anda ikut dalam latihan-latihan pendidikan kepramukaan. Itu kira-kira gambarannya sekilas itu Mbak Indah. Oke. Saya mau tanya beberapa pertanyaan, tapi dari pernyataan Bapak sudah menjawab sih beberapa pertanyaan saya. Iya. Oke. Untuk akhirnya Pak, target yang diharapkan oleh SMK Mitra Bakti Husada untuk siswa-siswanya, atau mungkin boleh juga Pak kasih pandangan untuk kita ini sebagai mahasiswa dan mahasiswi, apa sih yang harus kita lakukan untuk bangsa ini? Atau Betul. Kita kan sekolah menengah kejuruan ya. Memang mindset kita membuka SMK kejuruan ini spesialisasinya untuk pertama adalah untuk kesehatan. Perawat atau disebut dengan asisten keperawatan dan caregiver ya. Kemudian yang kedua adalah farmasi klinis dan pelayanan. Ini kalau outputnya, hasil produk yang kita keluarkan, alhamdulillah dari angkatan yang sudah kita keluarkan itu, karena memang di dalam belajar selama 3 tahun ini kita berikan pembelajaran yang full ya, terutama adalah wawasan kebangsaan yang tinggi, ia diserap oleh Dudika, dunia usaha industri, itu sangat tinggi. Itu harapan yang kita lakukan ya.
Tapi dari hasil kemarin MPLS kelas 10 terbaru, ternyata mindsetnya itu sudah berbeda. Pola pikirnya untuk kelas 10 sekarang ini tidak untuk bekerja kalau SMK, lulus SMK, tapi sekarang mindsetnya sudah berpikir untuk melanjutkan kuliah. Nah, ini merupakan peluang besar ya untuk Universitas Pancasakti ya. Ya mudah-mudahan dari siswa kita ada yang mau kuliah di sana, gitu loh. Dan itu adalah perkembangan dari dunia ini sudah semakin tinggi ya. Jadi siswa itu memang lulus SMK itu iya tidak hanya mempunyai pola pikir udah lulus SMK kerja. Ternyata sekarang pun lulus SMK dia juga mulai berpikir untuk apa? Kuliah dan kerja. Nah, itulah sebuah kemajuan. Itu yang kita pelajari, produk siswa yang kami luluskan seperti itu, yang sudah mengeluarkan sekitar 7 angkatan. Demikian. Berarti harapan Bapak untuk kami ini mahasiswa dan mahasiswi, bagaimana menyikapi era digitalisasi ini dengan cepatnya teknologi atau nggak bisa tersaringnya atau gimana dunia pendidikan itu bisa berkompetensi dengan atau maksudnya bisa membarengi era digitalisasi ini Pak, gitu kan. Kami ini sebagai generasi muda ini bagaimana harus menyikapinya? Perlu ya, karena memang sekarang itu tuntutan dunia kerja itu kan orang semuanya melek IT ya, apalagi levelnya mahasiswa. Kalau mahasiswa itu levelnya di bawah tidak mengenal IT ya berarti di bawah SMK itu. Jadi harapan kita, terutama mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Pancasakti, ya harus berlomba walaupun dia mempunyai jurusan yang berbeda ya, seperti Mbak Ida ngambil manajemen, ya harus betul-betul mendalami, mengerti mengenai perkembangan IT. Syukur-syukur menjadi pelaksana di dalam IT. Nah, itu sangat perlu sekali. Itu adalah gambarannya, termasuk mengenai wawasan kebangsaan ya. Karena kalau kita perhatikan, mahasiswa itu sepertinya kurang peduli terhadap wawasan kebangsaan. Upacara bendera sudah tidak pernah dilakukan, ya kan? Cinta tanah air dan bangsa sudah sulit dilakukan. Itu gambaran kecil aja. Dan itu di SMK tetap kita lakukan, seperti upacara bendera. Itu setiap hari Senin kita lakukan upacara bendera. Itu adalah termasuk salah satu cinta kebangsaan. Itu yang kita pupuk sejak di SMK di Mitra Bakti Nusantara. Gitu Bu. Berarti Bapak berpikir kalau selepas dari sekolah kami ini mahasiswa itu sudah tidak aware ya. Mau mana nih, atau kita sudah nggak terlalu peduli lagi nih, sudah terlalu sibuk dengan diri sendiri atau nggak melihat politik, sibuk sama gadgetnya, terus jadi agak kurang punya empati sama sekitar atau mungkin dunia gitu Pak? Ya tidak semuanya, itu kan perkecualian. Makanya kita kadang-kadang suka prihatin juga melihat kondisi mahasiswa yang lu gue. Nah, itu kan walaupun sekarang kan teknologi kemajuannya sangat tinggi, tapi perlu ada sosialisasi. Tadi ada statement Bapak yang lu gue. Berarti yang harus diperbaiki mungkin apakah di kampus itu harus ada lagi apakah organisasi mahasiswanya yang aktif, atau mungkin kita melakukan seperti praktek sekolah dulu gitu, upacara bendera kah, atau kita membacakan Pancasila kah, atau apa gitu? Perlu ya. Ada hari-hari tertentu, hari besar seperti 17 Agustus saja deh. Lakukanlah. Ya, tentunya dari semua stakeholder yang ada di kampus tersebut. Ya. Jadi tidak hanya mahasiswa aja, tidak ada senap aja, tapi melibatkan semua, dari pihak manajemen, kemudian dari pihak dosennya, dari pihak
senatnya, itu perlu. Itu adalah rasa kebangsaannya. Kalau tidak dilakukan seperti itu, lama-lama ini hilang. Jati diri Indonesia itu akan hilang kepada generasi muda. Nah itu kita harapkan ada perlakuan seperti itu di kelompok mahasiswa. Oke. Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya untuk mata kuliah PPKN, untuk wawasan kebangsaannya. Dan kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga wawancara kali ini bisa mencakup nilai saya untuk ujian akhir semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.